waktunya Tuhan, Dia pasti menolong kita. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pimpinan kita Pak Budi ya. Ya luar biasa. Terima kasih buat saya bisa melayani tempat ini. Firman Tuhan kepada teman-teman semua lokasi setia Tuhan. Kita belajar bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Lewat tema kita pada hari ini, perjalanan yang menuntun kepada panggilan supranatural. Ya. Tuhan itu luar biasa kepada kita. Tuhan itu dahsyat buat kita. Bagaimana cara Tuhan untuk kita selalu percaya dan selalu ingat kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Baik, langsung saja lewat firman Tuhan. Kita buka di 1 Raja 19 ya. Ini luar biasa, 1 Raja 19 ya. Dikatakan 1 Raja 19 ya. Ayat 19, saya pendekin aja, sebenarnya panjang ini, dari mulai 1, tapi saya lihat ayat 19 sampai 21 ya. 1 Raja 19 ayat 19 sampai dengan 21. Katakan amin kalau sudah dapat semua. Amin. Amin. Ya, ada yang ketemu juga, bisa ada belum? Ya. 1 Raja 19 ayat 19 sampai 21. Berikan firman Tuhan. Ya boleh bagi juga temannya sebelah ya, berdampingan. Karena firman Tuhan ini luar biasa. Haleluya. Saya baca 19, rekan-rekan 20, nanti kita baca ayat 21 bersama-sama. 1, 2, 3. Elisa terpanggil. Ayat 19, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. Amin. 21. Lalu berbalik, 1, 2, 3. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah lalu ia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Puji nama Tuhan Yesus. Diberkatilah orang baca firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya. Puji nama Tuhan Yesus. Setelah membaca firman ini luar biasa. Kenapa? Karena Elia pada ayat 1 dikatakan dia lelah ya. Dari ayat 1 di pasal 18 dia bertanding dengan nabi-nabi Baal ya. Setelah itu saya baca di sini ayat 1 sampai 8, saya baca ayat 8 ya. Saya ini luar biasa buat kita. Ayat 8 dikatakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu berjalan 40 hari lamanya, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Bagaimana saya katakan seperti itu? Karena dia pada waktu itu setelah dia bertanding dengan nabi-nabi Baal, dia mengalami kelelahan. Ya. Bukan secara fisiknya aja ya, tapi secara rohaninya juga. Kalau kita melayani Tuhan, kadang-kadang ya, maaf kata nih ya, kadang-kadang bisa capek gak? Capek, lemah lo. Bener lo. Bukan hanya capek untuk fisiknya aja, tapi kadang-kadang kita juga lemah. Dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan bilang kata dia, berangkat ke gunung Horeb, sampai dikatakan oleh Tuhan. Di situ Elia melakukan, dan di situ dikatakan ayat 3 sebelumnya ya. Lihat yang dikatakan pada Elia. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ia ke Berseba dan termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia habis bertanding dengan Nabi Baal, dia juga mengalami ketakutan, dia mengalami himpitan juga. Ternyata kalau kita habis pelayanan juga, kalau kita gak dicas sama Tuhan, roh kita sama Tuhan, ingat loh, kenapa? Kita gak punya power, betul? Kita gak punya kuasa untuk melayani. Hari ini kita belajar lewat hambanya, lewat kasih setia Tuhan, lewat firman-Nya, dikatakan buat kita, bagaimana kita tetap sebagai anak-anak Tuhan. Temanya katakan perjalanan yang menuntun kepada panggilan supranatural dari Tuhan. Kita belajar hari ini ada 3 panggilan buat kita. Lewat seperti yang dilakukan oleh Elia kepada Elisa. Ketika Elia berbicara kepada Elisa, Elisa
meninggalkan segala rutinitasnya. Dia melakukan segala tindakannya. Dia membajak 12 dengan lembu, dengan mata bajak. Dia yang ke-12 ya. Dan dia sudah melakukan semua. Setelah itu Elia berbicara kepada Elisa dan dia mau melakukannya. Yang lebih hebatnya lagi, dia minta restu daripada orang tuanya. Keren saya bilang. Kadang-kadang kalau kita mau melayani Tuhan, kita nggak bilang sama orang tua ya. Tapi Elisa minta sebentar. Dia minta kepada Elia, saya pamit dulu kepada orang tua saya, kedua orang tua saya. Ya, begitu dia pamitan, dan dia juga memberkati kepada siapa? Seluruh karyawannya, seluruh bujangnya. Ya, dia menyembelih apa? Sapinya, lembunya dengan apa? Mata bajak yang dipakai sama dia. Hebat loh saya bilang, luar biasa. Dia nggak main tinggal begitu aja dalam pelayanan, tapi dia mengerti kasih setia Tuhan. Kadang-kadang panggilan kita berbeda-beda, yang luar biasa. Bukan kadang-kadang, ya. Kenapa saya bilang begitu? Saya bilang ada 3 langkah Tuhan kepada kita. Bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan? Lewat panggilan Tuhan. Ada 3 cara. Lewat perjalanan yang menuntun kepada panggilan Tuhan lewat supranaturalnya. Yang pertama dikatakan buat kita bahwa panggilan Tuhan itu datang kepada kita dengan cara berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Kenapa saya bilang begitu? Panggilan saya dipanggil Tuhan ketika saya mengalami himpitan, tekanan luar biasa. Bukan KP Alvin juga mengalami kemarin? Ya. Dia mengalami himpitan luar biasa. Betul? Ya. Beda di kalau saya dipanggil Tuhan. Enggak ada yang sama kesaksian kita. Betul? Nggak tahu Betomi sebelum kesaksiannya. Siapa saya lain lagi panggilan. Betul? Karena apa? Saya mengalami. Lagi mata. Semua boleh tanya. Enggak ada yang sama. Antara saya dengan Budi, dengan Hendrik, ada lagi Wasin, beda panggilan. Enggak ada yang sama. Saya punya guru sekolah minggu, luar biasa. Dia dipanggil Tuhan ketika umur 29 tahun. Remaja luar biasa. Dia memang dipanggil, nanti dulu. Karena kenapa? Dia masih suka kebut-kebutan. Dia masih suka naik motor. Ya, sama naik motor, tahu sendiri kan? Wah, tahu seperti aja Mada luar biasa dipakai sama dia. Sampai Senin siapa yang kenal dia, luar biasa. Senang sekali dia happy dengan dunianya, dengan hobinya yang luar biasa, betul? Tapi begitu dipanggil, ayo pelayanan, nanti dulu, ayo pelayanan, nanti dulu, udah gitu, nanti. Tapi begitu suatu saat dia lagi enak-enakan hobi-hobinya, wah sukacita, happy malam minggu ya. Tiba-tiba ternyata, wah, kejadian, wah, hancur, kecapean hantu kan dia. Tiba-tiba kenapa? Telepon, wah, pagi ke keluarga, ternyata dia koma, hampir 2 minggu. Koma 2 minggu, luar biasa, 2 minggu koma, dan juga lebih hebat lagi, begitu koma 2 minggu, begitu dia siuman, dikasih tahu lagi sama dia. Selama dia masuk fase siuman, dikatakan oleh dokter kepada keluarganya, maaf, kakinya seharusnya diamputasi sebelah kanan karena kecelakaan. Dan memang tulangnya dan dengkulnya sudah remuk semua, semuanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nggak bisa berbuat apa-apa, siapapun tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter pun sudah angkat tangan, harus dipotong, amputasi. Tapi disitulah begitu dia siuman, dimulai dia lihat dari situ, dia percaya kasih setia Tuhan. Dia nggak mau kakinya dipotong, dia nggak mau kakinya untuk diamputasi. Dari situ firman Tuhan datang kepada dia. Benar kata Pak Lito, kalau orang sudah terhimpit, mengalami tekanan, ya, hambatan apapun, mau didoain apa aja, silakan, monggo ini, ya, betul nggak? Apapun dia lakukan. Akhirnya, Pak, dikasih tahu, apakah Papa mau bersedia didoakan? Mau. Mau terima Yesus, Pak Tommy? Mau dengan sukacita. Iya. Karena begitu waktu sudah remuk, udah apa-apa lagi. Secara manusia harus dipotong dari dengkul, dari paha ke bawah, dengkul ke bawah harus dipotong. Tapi dari situlah kekuatan Tuhan. Dia minta, Tuhan kalau bisa jangan dipotong kakiku Tuhan. Dia minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Kalau minta kakiku jangan dipotong Tuhan. Keren. Dia kesaksian. Saya kaget juga waktu dia bilang begitu. Saya minta Tuhan kalau kaki bukan dipotong Tuhan Yesus. Kalau sembuh Tuhan, aku menjadi pelayanmu Tuhan sungguh-sungguh Tuhan. Ini keren.
Kadang-kadang panggilan Tuhan luar biasa ya. Ya. Tepat dulu, harus dihajar jedem, harus dihajar ditekan dulu, ditekan baru Tuhan tolong, saya nggak mampu Tuhan. Ya, seringkali kita begitu. Begitu mengalami dia seperti itu, dalam waktu 2 minggu dia minta sama Tuhan tidak mau dipotong. Mamanya bilang kamu harus dipotong nak, harus dipotong. Kakaknya bilang kamu harus dipotong nak, kalau enggak kamu akan bisa busuk kakinya. Dia tidak, saya bilang. Dia belajar, dia duduk kaki setiap Tuhan. Dia berbicara kepada Tuhan, tolong Tuhan, kalau bisa jangan dipotong kaki saya Tuhan. Dia minta apapun kendalanya. Puji nama Tuhan. Dia terima Yesus. Dia kenal Yesus. Siapa namanya Yesus? Dan firman Tuhan. Cara Tuhan berbeda panggil kita. Namanya gak ada yang sama. Sangat luar biasa. Kalau dia 2 minggu itu proses Tuhan berjalan terus demi hari, terus demi hari. Dokter bilang, ya oke, kalau nggak mau diamputasi berarti harus apa? Harus apa berarti ya, kedokteran? Fisioterapi. Tanda tangan, iya dong. Kalau terjadi apa-apa kan dokter tuh nggak mau tangan, betul nggak? Tanda tangan, ya tanda tangan. Oke, langsung dia. Ya apapun, dia tanda tangan. Pokoknya dia harus tanda tangan besar. Karena mamanya udah bilang, pokoknya dia udah beres, dia nggak mau, tetap tanda tangan. Udah tanda tangan selesai, berjalan 1 minggu, 2 minggu, terus dia minta sama Tuhan, tolong Tuhan, kalau kakiku sembuh Tuhan, aku akan melayanimu sungguh-sungguh, aku akan menjadi pelayanmu. Luar biasa ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lagi keadaan terhimpit, lagi keadaan remuk jiwanya, Tuhan dengar. Tuhan, saya bilang, pada saya naik sekolah minggu, saya lihat tidak saksian. Saya waktu itu masih umur 13-14 tahun, masa remaja. Tapi maaf kata, walaupun dia sembuh, agak sedikit cacat, begitu ya, cacat ya, kadang-kadang jempolnya hancur, pecah, agak sedikit cacat, Tapi bisa jalan. tapi bisa jalan. Karena dia, itu panggilan Tuhan buat kita. Kita dengar suara Tuhan. Dengan caranya Tuhan, buat caranya kita. Mau happy, hobi. Senang dia kebut-kebutan sama sini, wah sampai kenal dia. Tapi begitu dia mengalami tekanan, dah! Di situ Tuhan panggil. Ya. Tommy dengar aku, Tommy. Oh, Tommy. Pak Budi dengar aku, Budi. Budi. Saya dengar aku. Yopi Tuhan dengar. panggil. Yopi. Tuhan bilang, aku mengetukmu, aku mengetuk hati kita dengan caranya Tuhan. Percaya nih, gak ada yang sama panggilan kita. Saya bilang terus terang, saya bersyukur kepada Tuhan bagaimana proses lewat saya. Wah kalau saya nggak ikut sama Tuhan dulu saya juga udah ketangkap kali saya. Iya. Buat pertama, iya karena saya biasa, enak dapat uang daripada selundup sana selundup sini ya, dapat dari ambil barang sana, iya enak. Tapi ternyata Tuhan, ayo kembali kepada aku. Ya, apa tuh ketangkap dulu? Baru tobat, Tuhan tolong saya keluar dari penjara. Saya nggak mau Tuhan, takut. Begitu Tuhan ketemu beberapa teman saya kena semua, saya lolos. Puji Tuhan. Jadi balik lagi. Apa tuh, Pak? Ya, Apa? Jualan apa gitu? dulu namanya tahun 80 itu TV bolak-balik sana, gampang dari Apa, Pak? hanya priok. Oh, Nama iya semua, barang-barang elektronik semua ada gampang keluar dari sana. Mudah gampang keluar dari sana. Punya orang kuat, punya semua orang di sana. Tapi namanya pepatah sepandai-pandainya tumpai ya. Melompat. Ya, melompat. Pasti akan Jatuh. jatuh juga. Artinya suatu saat kamu pasti kena. Di situ saya ingat Tuhan. Kuatkan saya Tuhan. Ingat, artinya Tuhan kadang bilang kita. Ingat. Barang selundupan dari Ingat. Cina. Iya. Jangan sampai sudah kena dulu. Saya itu bilang kesaksian. Ya, luar biasa teman kita yang sekarang mengalami kedukaan keluarganya atas itu dengan saksian kuasa. Ini dipanggil Tuhan. Bagaimana Tuhan melihara? Pertama tadi saya bilang buat kita bagaimana cara Tuhan memanggil kita, ya dengan cara perjalanan yang menuntun kepada panggilan supernatural dari Tuhan. Yang pertama,
bahwa Tuhan memanggil kita dengan caranya yang Berbeda-beda. berbeda-beda, tidak ada yang sama. Bos, saya buat temennya, ingat loh sama Tuhan. Tanya deh coba. Ingat sama Tuhan. Kesaksian sebelah-sebelahnya pasti beda-beda, nggak ada yang sama. Ingat sama Semua Tuhan. ada yang sama. Percaya deh. Cuma di sini aja jaim kali ya. Iya, benar. Kalau di gospel, saya sorry ya, saya pakai ini. Bukan karena Wis. apa-apa, ya atas sendiri ya. Bukan Harley Davidson. Ada pelayan di sana. Davidson. Ya. Harley Davidson. Harley Bukan, ini baju Goleka 3 selama kita pelayan di sana. Dan nanti kami sama-sama melayan di sana, penutupan peti dari rekan kita yang meninggal ya. Tapi saya percaya kasih Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Kesaksian. Yang kedua Tuhan bilang kepada kita, bagaimana cara Tuhan berjalan menuntun kepada panggilan yang supranatural. Yang kedua dikatakan kepada Tuhan buat kita, Tuhan memanggil kita dengan caranya menyisikan waktu kita. Artinya kita punya hubungan intim. Bukan 2 minggu kemarin ya. Di minggu kemarin ya. Ya. Henok bilang ya. Minggu kemarin kan ya. Henok, supaya kamu keluar ada hubungan intim sama Tuhan. Iya betul ya? Ya. Alvin bilang, saya bisa keluar dari sini apa? Karena pertolongan Tuhan. Saya punya hubungan intim sama Tuhan. Yang lebih keren lagi, kalau gembala kita, ya, saya kaget loh. Saya berbicara sama mereka dengan teman-teman semua, itu orang gospel semua, tanya, Agam, Nori, nanya, dulu waktu dengan biasa mau nanya dong, dalam waktu minus, itu yang minus, ya, minus, dalam jalur minus, dengan utang luar biasa. Satu ini utangnya biasa-biasa aja Pak Agam. Udah tahu kan utangnya? Ya, woi, saya kaget loh, saya bilang, segitu gede, dengan umur segitu, wow, dengan umur segitu loh. Berapa? Iya, ah? Utangnya berapa? Waduh, kayaknya ratusan M. Saya kaget. Minta berapa? 5 M belum ada. Iya, Agam ratusan M, luar biasa. Dalam titik tadi yang minus, bagaimana bisa melewati masa itu? Tanya. Agam cuma ketawa. Iya, saya minus, jujur saya bilang, saya nggak punya apa-apa. Cuma saya bilang, cuma satu, saya fokus sama Tuhan. Saya sentral sama Dia. Amin. Ke atas saja. Pokoknya saya tahunya ke atas saja. Amin. Saya nggak ke kiri, nggak ke kanan. Yang tadi minus, ya, saya fokus sama Tuhan. Atas. Jadi apa? Plus. Ada salib. Bener juga ya. Benar. Ya. Masuk akal. Ini saya bilang, Mau cuan ya? Ingat. mau cuan? Ya benar. Ingat Tuhan. Benar, ingat Tuhan. Saya bilang, saya ngomong temannya, ingat Tuhan. Mau cuan. Iya, saya ngomong. Pernah ngomong ke Pak Alvin kemarin kan? Pak Alvin ngomong begitu kan? Dalam keadaan tertitik dalam, berapa kemarin dia bilang Pak Alvin? 70M. 70 M Pak Alvin. Iya. Tapi ya Vin, kalau Pak Agam bilang, lo tak belum apa-apa aja sama gue lo. Iya, ya betul dong. Berarti kan Pak Agam kan udah sebiak spirit ke Pak Alvin, berarti kan lebih gede. Udah ngalamin seperti itu. Arti buat kita mengalami dari minus, dari min, keadaan kita, baik ekonomi, baik dalam hal apapun keluarga kita, fokus aja sama Tuhan. Amin. Rumah tangga kita, morak-marik, pecah, fokus aja sama Tuhan. Tuhan punya segala cara. Betul? Amin. Keren Mas. Amin. Saya juga ke pagi luar biasa. Keren banget. Bukan karena dia kita sama. Agam juga manusia, punya rasa, punya hati. Iya. Jangan samakan dengan pisau belati, sama dia pasti kecewa. Tapi dia fokus sama Tuhan. Hebat maksudnya, umur segitu, utang 100-an M. Waduh. Nah, teman-teman yang bicara sama saya, yang ketemu sama dia, salah satu yang almarhum meninggal ini. Waduh, kejar itu bukan kejar lagi. Benar-benar Pak, utangnya luar biasa pada zaman itu loh ya. Tapi disitulah pembelaan Tuhan. Ketika dia sungguh-sungguh punya hubungan sama Tuhan. Wah, ini tadi saya bilang, bagaimana berjalan supranatural kita sama Tuhan. Tuhan bela. Betul? Betul ya? Ya. Pasti Tuhan bela. Hari ini kita boleh lihat juga bagaimana Tuhan melihara kepada kehidupan kita. Kalau kita mau diberkati sama Tuhan, jangan lupa cuma satu, punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ya. Itu aja kok. Percaya dengan cara Tuhan. Saya waktu kemarin dengar saya pakai apa Pak Alvin,
Wah, luar biasa nih. Ternyata David sudah melihat kita pada lagi sharing ya, beda dia lihat bahwa saya juga mengalami titik nadir luar biasa, di bawah bukan rata-rata lagi, saya di bawah benar-benar kontrak rumah segini aja nggak sanggup saya. Sebulan cuma nonton cuma ya 700.000, saya nggak sanggup benar-benar. Disitulah saya nangis sama Tuhan. Saya nyerah sama Tuhan, saya angkat tangan Tuhan, saya nyerah Tuhan Yesus, saya nyerah Tuhan. Begitu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Tuhan berkati kita. Ya. Yang kedua, Tuhan minta kepada kita supaya kita punya hubungan waktu yang intim sama Tuhan. Maka kita punya hubungan maka perjalanan hidup kita yang supernatural Tuhan bilang. Yang ketiga Tuhan bilang. Kita lihat langsung yang ketiga, bagaimana kita mempunyai perjalanan yang menuntun kepada panggilan supernatural. Yang ketiga, Tuhan bilang buat kita harus ada kesetiaan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Habis, tolong tadi. Lagu ini saya suka. Ayah. Lagu ini saya suka banget. Sampai akhir, sama-sama yuk. Ku menunduk mata, Ku tetap setia, terus menanti janji-janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Apa? Ku tetap Setia untuk melayanimu. Lagu ini lagu spirit buat saya. Jika saya terhimpit, lemah, saya tahu Tuhan punya kuasa buat saya, menolong saya. Saya percaya Tuhan memberkati saya. Kenapa? Yang saya kejar bukan mengenai pekerjaan di dunia, tidak. Yang kita kejar apa? Di sana, di rumah Bapa. Buat apa kita kaya? Kalau kita mati, tapi secara roh di dunia, untuk semua sama Tuhan. Untuk apa? Biar kekayaan kita luar biasa. Bukan kali katakan firman Tuhan. Orang kaya sama orang miskin. Ya, siapa? Orang miskin? Lazarus. Siapa orang kaya? Orang kaya luar biasa. Lebih dari Hotman. Yang begini-begini, ya. Dia sendiri kan. Saudara-saudara, kalau Hotman jadi paling Hotman, saudara-saudara kasih Tuhan. Anda boleh lihat, ya. Karena tangannya kan banyak cincin semua ya. Saya percaya, dia kaya melebihi segala-galanya. Sedangkan Lazarus makan aja berebut sama anjing. anjing. Saya baca itu nangis benar-benar. Tapi hebat. Lihat siapa di pangkuan Allah Bapa? Tetap Lazarus. Hebat ya. Hebat Pak. Tapi ada juga kali Pak orang yang super kaya dan masuk surga. Iya. Saya kata itu nanti kita lihat lagi. Artinya buat kita bukan hanya orang Iya, miskin iya. aja. Tadi. Ya supernatural lagi tadi. Ketika kau kaya, nih keren nih. Ketika kau kaya, diberkati Tuhan, ingat sama Tuhan. Itu lebih keren. Iya. Betul? Betul nggak? Itu. Kalau orang udah biasa kaya dan dia ninggalin Tuhan itu biasa. Biasa. Betul nggak? Betul. Biasa. Iya. Orang miskin ninggalin Tuhan itu biasa. Iya. Saya bilang, dia terhimpit, Tuhan tolong saya Tuhan, tolong Tuhan, biasa. Saya bilang. Tapi begitu mulai ke baby band, udah mulai Alphard 1, rumah di sana, ya, villa udah tambah 1, 2, 3, 4, ya, betul nggak? Pabrik udah 5, ya. Saya bilang begitu kan, tambah lagi 7, 8, 9. Saya tanya, apa istrinya nambah juga? 1, 2, 3, 4, 5, ya, betul? Kenapa? Pepatah mengatakan semakin laki-laki tinggi, ingat di situ saya bilang banyak Angin. godaan. Laki-laki beda sama wanita. Wanita tuh nggak kuat kalau miskin. Kalau laki-laki tegar miskin. Ini kuat akan badannya, kuat tahan. Berbeda. Kalau makanya ketika dia tinggi, wah, laki-laki bangun jatuh, banyak godaan. Makanya saya bilang, ketika kamu menjadi supernatural, kamu kaya, bisa melayani Tuhan. It's the best. Iya. Amin. Saya mau kanan kiri. Maksimum. Iya, saya mau kanan kiri. Maksimum. Saya ingat sama Tuhan. Saya ingat aja, saya mau kanan kiri, colek ya. Ingat sama Tuhan.
Biasanya kalau kita mau kata kaya, ninggalin Tuhan, betul nggak? Iya. Biasanya. Sibuk. Nggak kaget saya mah, kan saya mau kaya. Katanya Bapak Tommy inget gua juga. Betul Pak Budi ya? Betul nggak? Pak Budi udah ngalamin, ya? Udah ngalamin. Sama Belvin sudah ngalamin pelayanan. Ya punya diberkati sama ada. Bayangin. Lupa. Betul kan? Sampai pulang ingat gak? Belvin bilang pulang digeradain sama istrinya. Wah, saya dengerin ketawa. Ini luar biasa juga. Ternyata seperti itulah kehidupan kita juga. Tapi begitu kok kaya diberkati Tuhan. Seperti Bapak Gembala kita. Itu keren. Saya bilang keren, saya bilang. Saya bilang jujur. Dan maaf kata nih, si tarik kutip saya bilang. Dan masih dia datang ke sini, masih kontrol rumah Tuhan di sini, masih angkat bangku lah. Di situ saya kagum, saya nangis. Dia sih benar ya? Nggak salah saya ngomong ya? Di sini saya bengong ya. Celah, ngap saya nanti. Dia angkat satu-satu, dia pasang, dia taruh satu-satu, susu. Bangku ini buat turun. Di situ saya lihat, wah, keren saya bilang. Butuh rendah hati melayani Tuhan. Butuh kesetiaan melayani Tuhan. Iya. Saya bilang, belajar dari Gembala kita. Lebih hebat lagi, belajar dari Tuhan Yesus. Amin. Dia punya segala-galanya. Bukan lagi mencobai dia. Lewat Roh Kudus. Apa dia bilang? Segala di dunia ini semuanya. Dia bilang apa? Dikasih ke Gua kasih sama lu, ya. Asal yang kamu bilang, ya. Betul kan? Ya. Betul. Itu. Yesus sudah tantang. Kalau memang dia makan kenyang sih biasa-biasa aja kalau dia habis makan babi hong. Ya. Tenang aja ya. Betul nggak? Habis makan happy, habis diundang sama bro kita, ya. Habis makan enak-enak itu. Habis puasa 40 hari 40 malam. Yesus ubah roti ini jadi Betok. Batu jadi roti. Batu jadi roti. Batu jadi roti. Jadi apa, Pak? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa, Pak? Batu jadi Batu betok. jadi roti. Betul nggak? Oh, udah ganti nama. Loh, iya. Kenapa? Bagaimana kalau apa kata-kata bisa mengucap Tuhan loh? Betul? Iya. Hari ini kita belajar setia sama Tuhan. Iya. Amin. Ingat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Makanya saya belajar setia Tuhan buat kita tetap percaya akan setia Tuhan. Amin. Ingat tema kita hari ini adalah apa? Jalan. Saya baca panjang temanya nih. Perjalanan yang menuntun kepada panggilan supranatural dari Tuhan. Yang pertama Tuhan bilang apa? Panggilan kita berbeda-beda. Ya. Bro, ingat panggilan kita nggak sama, berbeda-beda semua dengan caranya Tuhan. Tadi saya bilang, kesaksian kita nggak sama nih bro, ya. Tapi ingat, setiap kesaksian kita menjadi kekuatan buat semua orang. Amin. Jangan malu-malu saksi. Jangan tunggu diberkati lu bersaksi ya. Tunggu dulu. Lu aja, lu bersaksi, lu nggak bisa. Apapun sekecil apapun Tunggu CM pertolongan dulu, Tuhan, tunggu CM. itu ada rencana Tuhan buat kita. Amin. Amin. Ada rencana Tuhan. Amanah. Panggilan Tuhan berbeda-beda. Yang kedua, Tuhan bilang supaya kita Bangun hubungan inti. hubungan intim sama Tuhan. Waktu quality time sama Tuhan. Kenapa? Kita punya waktu itu kalau apa? Quality time sama Tuhan. Ingat, nggak perlu minta. Betul? Papa, aku mau beli besok mau beli aku bretok dong. Pagi-pagi mau sekolah, paper saya dia bawain. Tutup besok. Minta mah, jangan bretok. Iya, pabriknya nggak mau beli. Kenapa? Dia disediain buat kita. Dapat kenapa? Punya hubungan intim baik sama Ya. Tuhan di surga. Dia mengetahui segala rencana kita. Yang ketiga tuh bilang apa tadi? Harus ada kesetiaan. Harus setia. Ini yang luar biasa. Seperti hujan tadi. Nah, ya, hujan ini luar biasa loh. Saya senang sekali. Senang sekali saya lagu ini. Senang sekali. Makanya ketika kau terhimpit sama apapun masalahmu, pegang lagu ini. Jangan kejar dunia. Karena itu kejar apa? Sama Tuhan. Amin. Sebentar, saya tutup kesaksian. Siap. Sebelum mulai, baik? Ya, saya kesaksian Masih ya. 10 menit. Oke, saya kasih kesaksian. Yang meninggal sekarang, siapa namanya, Bay? Paseng. Pak Asep. Kita kenal semua ya. Tommy apa lagi ya? Orang yang KB meninggal. Dia meninggal. Tutup mata.
Dia divorce dengan istrinya 10 tahun. Pendek gak waktunya? Pendek gak? Panjang. Panjang banget. Dan sampai sekarang, sampai itu mata istri yang menemuin dia. Sampai sekarang. Yang lebih hebat lagi, anaknya juga gak mau. Sedih. Kenapa? Di masa lalu bagaimana tampangan buat anaknya, tampangan buat istrinya. Sehingga begitu sampai menutup selubung antara bapak sama anak, antara suami dengan istri. Sehingga cerita, dia datang kepada saya, bro, bawain gue dong bro, gue udah gak kuat lagi nih bro. Saya bilang, tetap kuat biasa, tetap melayani Tuhan, percaya sama Tuhan. Dulu dia orang dia luar biasa, punya mobil, punya pabrik luar biasa, main di garban sama kayak bos kita, bapak gembala kita, dan salah satu teman bapak gembala kita juga. Teman mereka semua. Kalau saya bilang kaget kalau orang bos itu semua di sini, iyalah sih bengkel-bengkel yang pria-pria dikasih Tuhan. Itulah dia. Singkat cerita, saya telepon di masa akhirnya untuk kemarin kritis. Saya minta tolong. Siapa? Saya dapat teman dari Budi Darmo, dia kan satu artinya, telepon, "Be, tolong kamu di posisinya. Saya sudah lewat sampai di rumah." Waduh, dia kaget. Dia pikir masih di jalanan. Kenapa, Be? Saya tanya. Saya masuk rumah sakit di Atma Jaya. Wah, saya udah sempat sini. Oke, nggak apa-apa. Langsung setelah begitu pintu ditutup, telepon ditutup, saya telepon balik. Begitu telepon balik, saya bilang, saya telepon kakak Bonia. Yang angkat siapa? Ibu RT-nya. Ibu RT yang angkat. Ternyata dia mengalami koma mulai dari jam 5, dari mulai jam 3 gitu ya. Saya nggak tahu ceritanya, Ibu RT angkat. Singkat cerita, bagaimana kondisinya? Masih hidup Bu, Pak. Cuma masihnya lagi dipacu apa? CPR. Masih berusaha karena dari mulai tempatnya sampai di rumah sakit masih dipacu. Saya bilang, ya oke, diam. Saya cari siapa keluarga yang terdekat. Nggak ada yang tahu. Cuma saya tahu sebentar. Kenapa, Pak Ferry? Iya, nanti kita tanya. Saya nggak tahu karena masalah apa. Tiba-tiba sampai di sana, sampai di tempat Atma Jaya, saya tanya, bagaimana keadaannya? B, sudah meninggal. Stroke, Pak. Iya. Oh, stroke. Ternyata Udah 4 kali. 4 kali dan ini kelima. Hebat. 60 ya. 6463. Ya. AC yang kecil itu kan? Iya. Yang panas ini ya? Pada kesini ya. Iya, asli betul itu dia. Pada kesini. Pernah ke Betul. Iya. Pernah kesini betul. Itu dia. Itu Waktu orangnya. masih di Nio sini. Betul. Itu dia orangnya. Oh itu. Iya. Singkat cerita saya ceritain. Kita telepon kita cari teman-teman siapa nih yang bisa tahu. Saya telepon akhirnya saya telepon ingat saya. Oh iya, Teo ya Tuhan. Teman saya. Tega udah dekat dia. Minta tolong istrinya nomornya. Karena kenapa? Ibu Gembala, Ibu RT bilang, siapa yang bertanggung jawab untuk ini, dia nanganin ini semua. Karena kan mau tanda tangan, kondisi kritis kan, karena mau tanda tangan, bener-bener. Paling dokter ngomong apa adanya, ternyata ya akhirnya ya udah sambil alih dibalik. Telepon kepada keluarganya, singkat cerita, belum dapat semua. 10 kali saya telepon istri nggak mau angkat. 10 kali telepon anaknya nggak ada yang mau angkat. Dari handphonenya nggak ada yang mau angkat. Sampai singkat cerita, saya telepon akhirnya lewat anaknya satu lagi siapa? Yang paling di Australia. Ini gitu, dia kaget, apa? Ini siapa ya tanya? Ditanya, ini Papa. Papa kamu sedang masuk rumah sakit Atma Jaya. Saya foto, setelah langsung saya kirim. Baru dia percaya, oh iya Papa. Oke nih kalau gitu saya kasih tahu sama keluarga di Jakarta. Ya, singkat cerita, sampailah semua utusan dari istrinya. 10 kali saya telepon dulu. Mungkin nggak kenal wajar ya. Wajar, kan nggak kenal saya kan. Karena saya baru tahu. Kan bisa orang nggak kenal siapa sih orang nggak kenal nih. Reject dia wajar kan. Takutnya ada hutang atau apa kan awalnya ini itu kan wajar. Tapi disitulah dia. Artinya memang ada Jarak. jarak. Ya, penutupan dia nih. Masih bilang saya ingat lagu ini luar biasa. Kenapa kok penutupan diri? Itulah dia. Ingat makanya. Hai kau para pria. Ya ingat nih. Hai kau laki-laki. Ingat sama janji nikah kita sama Tuhan. Ini janji nikah kita sama Tuhan. Betul? Betul ya? Saya, Ferry Sinaga mengasihi engkau,
istri saya, Rifka Sylvia, sebagai istriku yang sah di mata Tuhan. Baik senang maupun susah, baik suka maupun duka, sampai maut memisahkan kita. Ingat janji kita. Ingat janji kita. Kita banyak yang lupa. Nah, makanya itu saya bilang, jangan lupa. Tuhan ajarkan seperti itu. Ingat. Jangan sampai terjadi. Ulang Pak. Ulang Pak Yudis. Kita harus bilang, sampai sekarang saya masih ingat, Maita. Kenapa sih bilang? Madunya Nantilah saya bilang, 3 bulan waktunya ketika berhadapan dengan Tagihan 2 kali 1. Di hadapan kita siapa? Dia dulu atau saya dulu? Betul? Yes. Itulah janji nikah kita. Berjalan seperti sama Tuhan. Banyak dikaliku laki-laki. Ya, kita ya, artinya tetap fokus sama Tuhan. Punya hubungan pribadi sama Tuhan. Amin. Tetap setia kepada Tuhan. Harus setia sama Tuhan. Singkat cerita, kemarin saya telepon, mereka datang. Akhirnya di lobi mereka datang dan mengetahui sampai hari terakhir istrinya nangis. Oh, semua datang akhirnya. Kecuali anaknya di Australia. Akhirnya nangis juga. Dia lihat, walaupun berseberangan 10 tahun. Dan hebatnya lagi, Aseng tidak sedih-sedihnya berdoa buat istri dan anaknya. Amin. Walaupun dia sedang melakui. Dia curhat sama saya. Oh, Saya bilang, waktu doa ini, tenang saya. Kuat di dalam Tuhan. Percaya sama Tuhan. Kenapa? Waktunya Tuhan. Waktu terbaik. Karena waktu itu bukan waktunya kita. Kita nggak bisa ambil waktunya Tuhan. Sampai matinya. Sampai tutup mata. Udah ya? Iya. Sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia. Terus menanti janjimu. Bukankah saya menanti janji Tuhan? Kapan balik istrinya? Kapan balik anakku? Kapan balik? Sedih loh saya. Nangis loh saya. Nangis loh saya. Bayangin kamu, kalau kita nangis seperti itu. Tolong, Pak, tolong. Kalau saya dulu kong sebelum dijual, saya nangis. Saya masih perlu. Saya tetap percaya sama Tuhan. Amin. Tetap kuat sama Tuhan. Makanya dia kasih ya. Sampai akhir ku menutup mata. Terus ku tetap setia. Dia pertahankan imannya kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Keren, Mas. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Terus ku tetap setia untuk melayanimu. Dia tetap setia melayani Tuhan sampai hari ini. Yes. Dia Amin. tetap anak Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Dia pertahankan imannya walaupun dicemooh sama anaknya, istrinya. Dia berdoakan. Di akhir hidupnya dia tetap melayani Tuhan. Kalau ketiga sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu. Dibimbing firman Tuhan dan perjalanan seperti Tuhan buat kita bersama Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dan waktunya Tuhan. Dan bersatu dalam doa. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh kuat Bapa di surga. Tetap percaya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan punya Allah yang hebat, punya Allah yang dahsyat, membentuk hati kami lewat cara
berdoa. Terima kasih Tuhan. Bila firman Tuhan boleh kita tertumbuh buat kami semuanya hadir di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus tangan memberkati buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Mari kita sama-sama orang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi buat teman-teman saya mau pamit ya. Ya. Terima kasih Pak Beri. Seperti di sana dari saat melayani di sana. Sekali lagi terima kasih Pak Budi. Semoga Tuhan Yesus berkati ya. Ya.